Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jai. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses eksekusi sebuah aplikasi pada sistem operasi Windows, mulai dari awal dijalankan hingga siap digunakan oleh pengguna. Aplikasi yang akan saya gunakan sebagai contoh adalah Microsoft Access. Walaupun bagi pengguna membuka Microsoft Access hanya perlu satu klik, sebenarnya di balik itu terdapat proses yang cukup panjang dan kompleks yang melibatkan sistem operasi, perangkat keras, dan aplikasi itu sendiri. Apa itu eksekusi program? Eksekusi program adalah serangkaian proses dinamis yang dilakukan oleh sistem operasi untuk menjalankan aplikasi atau instruksi yang telah ditulis. Proses ini tidak hanya melibatkan aplikasi, tetapi juga melibatkan berbagai komponen seperti Windows sebagai sistem operasi, CPU, RAM, media penyimpanan, GPU, serta perangkat input dan output. Tanpa koordinasi dari sistem operasi, aplikasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kondisi sebelum Microsoft Access dijalankan, ada beberapa kondisi awal yang harus dipenuhi. Pertama, Microsoft Access harus sudah terinstall di komputer. Kedua, file utama bernama Microsoft Access exe harus tersimpan di media penyimpanan seperti SSD atau hard disk. Ketiga, sistem operasi Windows sudah aktif dan siap menerima perintah dari pengguna. Tanpa kondisi ini, proses eksekusi tidak dapat dimulai. Akses pengguna. Metode membuka Microsoft Access bisa dari Windows Explorer, dari dalam aplikasi Access, bisa dari Start menu. Proses eksekusi dimulai saat pengguna melakukan aksi. Misalnya dengan double klik icon Microsoft Access, membukanya melalui Start menu, atau menggunakan shortcut di desktop. Pemicu dan konsistensi perintah. Setiap tindakan pengguna untuk membuka Microsoft Access, baik melalui Explorer, menu Start, atau dari dalam aplikasi, akan diterjemahkan menjadi perintah sistem yang konsisten. Nah, di sini apapun caranya, Windows menerima perintah yang sama, yaitu jalankan file Microsoft Access exe. Selanjutnya ada pemuatan ke memori atau RAM. Aplikasi tidak bisa dijalankan langsung dari SSD, harus dipindahkan ke RAM. 1. Pengambilan file. Aplikasi dan data diambil dari perangkat penyimpanan SSD atau HDD ke memori utama. 2. Pemuatan program. Program beserta data dimuat ke RAM agar CPU dapat mengakses dengan cepat. 3. Tujuan pemuatan. Akses cepat untuk CPU, eksekusi langsung program. Nah, di sini ada segmentasi memori atau code, data, stack, dan heap. Memori dibagi menjadi segmen-segmen logis yang berbeda untuk mengelola bagian-bagian program. Setiap segmen mengidentifikasi blok memori dengan offset spesifik di dalamnya. Itu ada kode segmen atau instruksi program. Yang selanjutnya ada data segmen, yaitu variabel global atau statik. Yang selanjutnya ada stack segmen, itu panggilan fungsi atau variabel lokal. Yang selanjutnya itu ada heap segmen atau alokasi memori dinamis. Windows Loader memahami proses pemuatan aplikasi. Windows Loader adalah serangkaian langkah fundamental yang dilakukan sistem operasi Windows untuk memulai dan menjalankan aplikasi. Proses ini memastikan keamanan, alokasi sumber daya, dan eksekusi yang efisien. Adapun langkah-langkah pemuatan aplikasi, yaitu ada 1. Validasi file exe. Sistem memeriksa integritas, format, dan tanda tangan digital untuk keamanan dan keaslian. 2. Pengecekan hak akses pengguna. OS memverifikasi izin pengguna untuk menjalankan program yang diminta. Yang ketiga itu pembuatan proses baru. Kernel Windows membuat lingkungan proses terisolasi untuk aplikasi. Yang keempat, pemberian ID proses atau PID.
Setiap proses baru diberi ID unik untuk manajemen dan identifikasi oleh sistem. 5. Komponen kernel yang terlibat. Kernel mengatur memori, penjadwalan, dan interaksi hardware untuk proses. Jadi, Windows Loader setelah menerima perintah tersebut, Windows akan memulai proses internal melalui komponen yang disebut Windows Loader tadi. Windows akan memeriksa apakah file Microsoft Access valid, apakah pengguna memiliki hak akses, dan apakah file tersebut aman untuk dijalankan. Kemudian, Windows akan membuat sebuah proses baru dan memberikan proses ID yang unik sebagai identitas aplikasi Microsoft Access selama berjalan. Inisialisasi DLL dan sumber daya. Dynamic Link Libraries atau DLL adalah berkas berisi fungsi dan informasi yang diakses program Windows untuk fitur umum, memungkinkan fitur umum tanpa coding ulang, menghemat ruang, disk, dan memori. Sumber daya antarmuka pengguna UI. UI adalah titik interaksi manusia komputer pada perangkat digital, menentukan pengalaman pengguna, layar, tombol, menu, ikon, tata letak, warna, dan font. Microsoft Access tidak berjalan sendiri. Aplikasi ini membutuhkan berbagai DLL atau Dynamic Link Libraries, baik dari Windows maupun dari Microsoft Office. Selain itu, resource seperti font, icon, dan konfigurasi antarmuka juga dimuat. Jadi pada tahap ini terjadi kesalahan. Misalnya file DLL tidak ditemukan, maka aplikasi gagal dijalankan. Nah, dampak error DLL adalah alasan aplikasi gagal start. Kesalahan missing DLL menyebabkan aplikasi gagal memulai karena tidak dapat mengakses fungsi atau sumber daya penting seperti LibreOffice atau font yang dibutuhkan untuk berjalan dengan benar. CPU memulai eksekusi, mengambil instruksi dari RAM. Proses eksekusi dimulai dari CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi ini disimpan dalam register seperti instruction register untuk diproses lebih lanjut. Nah, di CPU itu ada siklusnya, yaitu yang pertama ada fetch. CPU mengambil instruksi dari alamat memori yang ditunjukkan oleh program counter. Yang kedua, decode. Instruksi yang diambil diinterpretasikan oleh control unit untuk menentukan operasi yang harus dilakukan. Yang ketiga, execute. CPU melakukan operasi yang ditentukan, misalnya aritmatika, logika, transfer data, menggunakan unit fungsional seperti ALU. Nah, di sini juga thread utama berperan. Nah, thread utama adalah urutan instruksi dasar dalam suatu program. CPU mengeksekusi instruksi ini secara berurutan membentuk alur kontrol utama aplikasi. Manajemen waktu oleh scheduler. Sistem operasi menggunakan CPU scheduler untuk mengelola dan membagi waktu CPU antar berbagai proses atau thread yang berjalan. Nah, jadi setelah semua siap, CPU mulai mengeksekusi instruksi dari Microsoft Access. CPU juga bekerja menggunakan siklus fetch, decode, dan execute. Windows juga menggunakan scheduler untuk mengatur pembagian waktu CPU sehingga Microsoft Access dapat berjalan bersamaan dengan aplikasi lain tanpa saling mengganggu. Inisialisasi aplikasi Microsoft Office. Proses persiapan internal aplikasi sebelum tampilan utama. Pertama, mengkonfigurasi Office. Memastikan semua komponen dan pengaturan Office yang diperlukan siap untuk menjalankan akses. Lalu, template default. Memuat template bawaan dan struktur dasar untuk pembuatan database baru. Dan add-in dan ekstensi. Mendeteksi dan mengaktifkan add-ins atau ekstensi yang terinstall. Database Engine atau AC. Menyiapkan mesin database untuk pengelolaan data, dikenal juga sebagai Office Access Connectivity Engine. Nah, jadi pada tahap ini Microsoft Access mempersiapkan dirinya sendiri.
Aplikasi ini akan memuat template default, mengecek add-in, serta menginisialisasi database engine, yaitu Microsoft Access Database atau AC. Pembentukan antarmuka dalam kurung GUI. Windows mengatur window. Sistem operasi bertanggung jawab menciptakan dan mengelola jendela aplikasi, menyediakan lingkungan visual bagi interaksi pengguna. Pengiriman event ke GPU, interaksi pengguna dalam kurung klik ketikan diubah menjadi event yang dikirim ke GPU untuk diproses dan dirender. GPU merender tampilan, GPU memproses data grafis kompleks, mengubahnya jadi pixel yang terlihat di layar dengan cepat. Dan pentingnya peran GPU. Tentang GPU, tampilan akan sangat lambat, tidak optimal, atau bahkan tidak mungkin untuk aplikasi modern. Setelah inisialisasi selesai, Windows mulai membuat graphical user interface atau tampilan antarmuka window. Aplikasi dibuat ukuran dan posisinya diatur, lalu data visual kirim ke GPU. GPU kemudian merender tampilan dan mengirimkannya ke monitor sehingga MS Access dapat terlihat oleh pengguna. Aplikasi siap digunakan. 1. Aktivasi input pengguna. MS Access aktif dan responsif menunggu input dari keyboard dan mouse. 2. Pengiriman event input. Aksi pengguna diubah menjadi event dan dikirim ke mesin MS Access. 3. Status eksekusi program. Program memberikan umpan balik visual, menandakan keberhasilan operasi. Fungsi utama pengguna. Membuat dan mengelola database, menganalisis data dalam format tabel, membuat laporan terstruktur, mengatur dan menyimpan informasi. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, Microsoft Access menjadi alat yang efektif untuk menyimpan dan mengelola informasi. Pada titik ini, MS Access sudah sepenuhnya aktif dan responsif. Pada tahap ini, MS Access sudah sepenuhnya siap digunakan. Keyboard dan mouse sudah aktif dan setiap input dari pengguna akan diproses oleh aplikasi. Pengguna sudah bisa membuat database, membuka tabel, menjalankan query dan fitur lainnya. Alur ringkas proses eksekusi. 1. Aksi pengguna. Pengguna memulai aplikasi. 2. Validasi dan pembuatan proses Windows. Sistem operasi menyiapkan lingkungan. 3. Pemuatan program ke RAM. Kode aplikasi dimuat ke memori. 4. Eksekusi instruksi oleh CPU. CPU mulai menjalankan perintah. 5. Pemuatan dan lain-lain dan sumber daya, library dan aset tambahan dimuat. 6. Tampilan GUI. Antarmuka pengguna ditampilkan di layar. 7. Aplikasi siap digunakan. Aplikasi berfungsi penuh, siap input. Semua proses ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Jika diringkas, alur eksekusi MS Access adalah sebagai berikut. Pengguna mengklik aplikasi, Windows memvalidasi dan membuat proses, program dimuat ke RAM, CPU mengeksekusi instruksi, antarmuka ditampilkan, dan akhirnya aplikasi siap digunakan. Semua proses ini terjadi hanya dalam hitungan detik. Pada bagian ini, saya akan memperlihatkan proses membuka aplikasi Microsoft Access di sistem operasi Windows. Proses dimulai saat pengguna menjalankan Microsoft Access melalui Start menu atau shortcut di desktop. Ketika aplikasi diklik, Windows menerima perintah untuk menjalankan file Microsoft Access.exe. Selanjutnya, Windows memverifikasi aplikasi, membuat proses baru, dan memuat program ke dalam RAM agar dapat dieksekusi oleh CPU. Pada tahap ini, sistem juga memuat berbagai library dan resource yang dibutuhkan oleh Microsoft Access. Setelah itu, CPU mulai mengeksekusi instruksi program, dan Windows mengatur penggunaan sumber daya agar aplikasi berjalan dengan stabil. Setelah proses inisialisasi selesai, antarmuka Microsoft Access ditampilkan ke layar. Pada tahap ini, Microsoft Access sudah siap digunakan oleh pengguna. Sebagai penutup dari satu klik sederhana untuk membuka Microsoft Access, terjadi serangkaian proses yang melibatkan sistem operasi Windows, perangkat keras, dan aplikasi itu sendiri. Mulai dari pembuatan proses, memuat program ke RAM, eksekusi oleh CPU, hingga tampilan antarmuka ditampilkan ke layar, semuanya bekerja secara terkoordinasi.
Proses ini menunjukkan bahwa di balik penggunaan aplikasi sehari-hari terdapat mekanisme sistem yang kompleks namun berjalan sangat cepat. Penutup, jadi kesimpulannya, sinergi komponen dalam eksekusi aplikasi, sistem operasi, central processing unit, random access memory, storage, dalam kurung penyimpanan, graphics processing unit. Peran sentral sistem operasi Windows berperan sebagai pengatur utama, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh komponen agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Sistem operasi Windows adalah fondasi yang memungkinkan seluruh elemen sistem bekerja bersama, memastikan stabilitas dan kinerja optimal untuk setiap aplikasi. Eksekusi aplikasi membutuhkan kerjasama harmonis dan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak. MS Access atau aplikasi lainnya tidak dapat berfungsi secara mandiri. Sebagai kesimpulan, proses eksekusi aplikasi bukanlah proses yang sederhana. MS Access dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara sistem operasi Windows, perangkat keras, dan aplikasi itu sendiri. Dari satu klik sederhana terjadi proses kompleks yang membuat aplikasi dapat digunakan dengan lancar. Terima kasih.